internasional. Nasional dulu. Tokoh nasional dulu. Nasional dulu kita. Ketua MUI. Perwakilan MUI. Yaitu guru kita Al-Muhtaram wal Mukarram Kiai Haji Muhyiddin. Beliau bukan hanya di MUI, beliau juga sesepuh Muhammadiyah dan beliau juga pejuang 212. Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Semua duduk lagi yang tertib, yang tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Palestina, 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 Israel, Amerika, Eropa. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi amarana bil i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ar-Rasulul Azim wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa manil ladzina yatamassakuna bid-dinil qawim. Pertama-tama kita doakan semoga imam besar kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Atalallahu umrahu wa saddada khutahu wa yadha'afa ruha jihadihi wa ja'alahu minal a'immatil fudala'il alamin. Saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, OSI dan SI dan semua pihak yang sudah berhasil sukses menyelenggarakan reuni 212 2024. 212 insya Allah tidak akan mati dan tidak akan punah selama masih ada Majelis Ulama Indonesia. Takbir. Karena di antara yang membidangi 212 itu adalah MUI, adalah umat Islam. Selama masih ada umat Islam, maka 212 akan terus diadakan. Di mana diadakannya? Nomor 2, harus diadakan di Monas. Takbir. Setuju? Karena ini monumental yang memerdekakan Indonesia, para pejuang, para hero al-abtal yang memerdekakan Jakarta. Siapa? Ulama. Jadi kalau ada upaya untuk memindahkan tempat reuni 212 ke tempat lain, kita akan mengatakan tidak setuju. Yang akan memindahkan ibu kota ke tempat lain, setuju? Tidak, insya Allah. Ibu kota tetap Jakarta. Jakarta. Jakarta, bukan tempat yang lain. Amin. Ini doanya diijabah. Yang ketiga, saya salut. Ya, walaupun tidak dibantu dananya oleh Pemda, tapi 212 jalan terus. Takbir. Insya Allah dari 212 semangatnya Palestina akan segera merdeka. Israel sudah menyatakan kalah dari Hizbullah, apalagi dari Palestina. Jangan tunggu 2027, insya Allah 2025 Palestina merdeka. Maka kita doakan, jangan berhenti baca doa kunut. Allahumma unsuril mujahidin al muslimin fi Palestin.
unsuril mujahidin al muslimin fi Palestin waj'alna minhum. Saya tadi Syekhul Imam saya tambah, kalau ada birruh waddam, saya bilang saya tambahin satu lagi, birruh wasoruh waddam. Apa itu ruh? Soruh dengan roket. Ya, nanti kita akan bikin roket yang kecepatannya 10 kali kecepatan ya suara, insya Allah. Oleh karena itu kita minta kepada pemerintahan yang baru, seorang jenderal jangan kalah oleh presiden yang sipil. Ya, setuju? Saya usul daftarkan secara resmi umat Islam yang siap berjihad di Palestina. Allahu Akbar. Siap berangkat. Siap berangkat. Tidak ada artinya 2 miliar kalau saudara kita di Gaza sampai 100.000 dibunuh. Terima kasih ya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar Tadi biasa. dari beliau ada mars baru itu, ada yel-yel baru. Birruh, ikuti, birruh, wasoruh, nafdika ya aqsa. Soruh artinya apa? Roket. Birruh, wasoruh, nafdika ya aqsa. Birruh, wasoruh, nafdika ya aqsa. Birruh, wasoruh, nafdika ya aqsa. Dan tadi ada yang ketinggalan Ustaz. Indonesianya belum disebut. Tema hari ini revolusi akhlak untuk Indonesia berkah dan Palestina. Jadi kalau Indonesia berkah, setuju? Palestina Merdeka. Israel Indonesia Berkah. Indonesia Berkah. Indonesia Palestina 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 Israel Teroris. Israel Teroris. Amerika Teroris. dan sekutu-sekutunya. Teroris. Takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Satu lagi ketinggalan tuh lagi. Apa? Kalau produk Israel boykot. Jangan. Betul. Perang belum selesai, ente udah makan di situ lagi. Nah, itu dia. Produk Israel, Boykot. produk Amerika, Boykot. produk sekutu-sekutunya. Boykot. Takbir. Allahu Akbar. Selanjutnya kita dengarkan apa Ustaz? Mars Aksi Bela Tauhid. Nah ini juga lagi-lagi karya imam besar kita. Allahu Akbar. Ini beliau tulis ketika ada kejadian pembakaran bendera Tauhid. Ketika itu umat Islam rame-rame turun luar biasa untuk membela kesucian kalimat Tauhid. Aksi Bela Tauhid akan dibacakan oleh Sayyid Basim Al-Habsyi dari Markas Syariah Garut dan diiringi oleh paduan suara 212 dan orkestra 212. Tafadhol. Sama-sama keluarkan suaranya. Angkat tangannya. Tunjukkan semangatnya. La ilaha illallah
tauhid suci, bendera panji Nabi tanamkan dalam hati, kibarkan tinggi-tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Muhammadur Rasulullah. Takbir! Takbir! Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari tokoh internasional. Jadi luar biasa hari ini reuni Akbar 212 bukan hanya tokoh nasional, tapi juga tokoh internasional. Siapa Ustaz Selamat? Dr. Ahid Abu Attah. Dari Palestina. Tafadhal. Narju min fadilatihi an yulqi lana kalimah mukhtasarah qallat wa dallat tusawwir lana madha yahtajuhu sya'bul Falastini hatta nudahhi li Falastin ma amkanana an nudahhiya bihi, dan akan diterjemahkan oleh saudara kita akhina Muhammad Hussein Gaza. Takbir! Tafadhal Ustaz Muhammad Hussein. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المجاهدين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام العظيم، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. بداية اسمحوا لي أن أقدم الشكر الجزيل إلى الدولة الأندونوسية، وأخص بالذكر سيادة الرئيس براباو سبيانتو على جهوده في دعم فلسطين، لا سيما في اليوم الأول الذي تولى فيه الحكم في البرلمان عندما أيد نضال الشعب الفلسطيني وجهاده ضد الأعداء المغتصبين. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia, pemerintah Indonesia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto yang secara tegas di hari pertama ketika beliau dilantik, dia menunjukkan dukungannya terhadap perjuangan warga Palestina. Takbir! والشكر الجزيل إلى قادة الأحزاب وإلى العلماء وإلى قادة البرلمان وإلى قادة المؤسسات وإلى الشعب الأندونوسي الذي لم يتوقف عن الخروج في المظاهرات من بداية 7 أكتوبر حتى هذا اليوم، تضامنا مع إخوانه في فلسطين والمسجد الأقصى المبارك. Kemudian terima kasih kepada para ulama Indonesia, kepada para pimpinan pergerakan Indonesia, kepada para pimpinan parlemen Indonesia, kepada para pimpinan lembaga-lembaga Indonesia, terutama masyarakat Indonesia yang tidak pernah berhenti,
sejak hari pertama Taufan Al-Aqsa, kita semua, kalian semua terus bergerak demonstrasi di mana-mana sebagai bentuk dukungan terhadap Palestina sampai hari ini. ومن وسط جاكرتا ومن وسط أندونيسيا أود أن أوجه 3 رسائل. الرسالة الأولى إلى شعبنا الفلسطيني، أقول لكم يا شعبنا اصبروا وصابروا ورابطوا فإن الله معكم. Dan dari jantung Indonesia, dari jantung lapangan Monas di Jakarta, kami ingin sampaikan 3 pesan kepada saudara-saudara kami di Palestina. Yang pertama, bersabarlah, bertegarlah dalam kesabaran, dan teruslah lanjutkan ribat kalian. يا أهلنا في غزة، إخوانكم في أندونيسيا اليوم في موناس يخرجون للتضامن معكم من أجل الكف عن هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, hari ini saudara-saudara kalian di Indonesia di Monas keluar berjamaah berbondong-bondong untuk berjuang bersama kalian menghentikan genosida yang belum selesai sampai hari ini. يا أهلنا في غزة، لقد حيرتم العالم بصبركم وجهادكم وصمودكم في وجه هذا العدوان الغاصب. Wahai warga Gaza, kalian semua telah membuat bingung dunia, mengejutkan dunia dengan kesabaran kalian, dengan ketegaran kalian dalam menghadapi serangan-serangan Zionis terhadap kalian semua di Gaza. يا مجاهدي فلسطين، لقد حيرتم العالم بقوتكم وثباتكم وإصراركم على الصمود من أجل تحرير المسجد الأقصى المبارك. Wahai saudara-saudara kami di Gaza, kalian telah berhasil membuat bingung dunia dengan kekuatan kalian, dengan usaha kalian, dengan ketegaran kalian dalam mempertahankan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, masjid umat Islam dunia. لذلك نقول لكم اصبروا فالنصر قادم بإذن الله تعالى. Maka dari itu kami sampaikan pada kalian, kami ingatkan pada kalian, bersabarlah karena sesungguhnya kemenangan itu sudah sangat dekat pada kalian semua. Takbir. أما رسالتي الثانية فأوجهها إلى حكام المسلمين، وأقول أيضا إلى السيد الرئيس برابو من حكام المسلمين، الشعب الفلسطيني يباد. Pesan kedua, kami sampaikan kepada kalian para pemimpin-pemimpin dunia, termasuk Prabowo, salah satu pemimpin dunia hari ini. Ingatlah bahwa sampai detik ini umat Islam di Palestina masih terus dibantai oleh penjajah. الشعب الفلسطيني يتعرض إلى الإبادة الجماعية، ويتعرض إلى التطهير العرقي، ويتعرض إلى التجويع، ويتعرض إلى التهجير. فلا بد يا حكامنا، يا حكام المسلمين، أن توقفوا الإبادة الجماعية عن أهلنا في غزة. Sampai hari ini saudara-saudara kalian di Gaza, mereka dibunuh, pembantaian massal terjadi, kelaparan merajalela, pengusiran tidak berhenti. Maka tugas kalian, wahai para pemimpin dunia, para pemimpin umat Islam, hentikan sesegera mungkin kezaliman ini. فإذا اجتمعت الدول الإسلامية والعربية قاطبة بإذن الله تعالى فالإرادة قوية من أجل هذا العدوان الغاصب. Maka kalau para pemimpin umat Islam, para pemimpin negara Arab bersatu, menyuarakan Palestina bergerak, menghentikan genosida ini, pasti kita bisa menghentikan semangat dan keinginan Zionis untuk menghabisi warga Palestina. أما رسالتي الثالثة
فأوجهها إلى السادة العلماء وإلى الشعب وإلى القادة وإلى المسؤولين. أقول لكم يا إخواننا، المسجد الأقصى أمانة في أعناقكم. Pesan ketiga untuk para ulama, para masyarakat, para penanggung jawab. Ingatlah bahwa Masjidil Aqsa adalah hutang di leher kalian semua. أطفال فلسطين أمانة في أعناقكم. Aqsa yang ada di Palestina adalah tanggung jawab kita semua. مجاهدي غزة وفلسطين أمانة في أعناقكم. Para mujahid Gaza di Palestina adalah amanat di leher-leher kalian semua. كل يوم يا فضيلة الإمام الحبيب رزق بن شهاب ينادي أبناؤنا في غزة أين الأمة؟ وأنا اليوم من وسط علماء الأمة وقادة الفكر وقادة المجتمع أقول لكم يا أهلنا في فلسطين، ها هم قادة الأمة، فأمانة المسجد الأقصى في أعناقهم اليوم، وبإذن الله سيكونوا مدافعين عنكم وعن شرفكم وعن شرف المسجد الأقصى. Takbir! Setiap hari umat Islam di Gaza berteriak memanggil-manggil. Di mana umat Islam? Di mana para ulama? Di mana para pemimpin? Maka hari ini, wahai lihatlah warga Gaza, saksikanlah saudara kami di Gaza. Inilah umat Islam Indonesia, inilah para ulama Indonesia. Mereka tidak akan pernah tinggal diam. Mereka tidak akan pernah berhenti berjuang bersama kalian sampai kalian merdeka. Takbir! أيها الإخوة الكرام، نحن نفدي المسجد الأقصى بأرواحنا، نفدي المسجد الأقصى بدمائنا، نفدي المسجد الأقصى بأطفالنا، نفدي المسجد الأقصى بنسائنا. هذا هو واجبنا وواجب الأمة بإذن الله تعالى. Wahai umat Islam, kami sampai hari ini telah mengorbankan darah kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan rumah kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan anak-anak kami untuk Al-Aqsa, telah mengorbankan keluarga kami untuk Al-Aqsa. Dan ingat, pengorbanan ini juga milik kalian. Maka dari itu, pembebasan Masjid Al-Aqsa harus kita perjuangkan dengan mengorbankan hal yang paling berharga yang kita miliki. لذلك وأخيرا يقول الشيخ الجنيدي: بالروح بالصاروخ نفديك يا أقصى. وأنا أقول بالروح بالصاروخ بالشهداء نفديك يا أقصى. بالروح Birruh! بالصاروخ Bissaruh! بالشهداء بالشهداء نفديك يا أقصى. Nafdika ya Aqsa! والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! 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 Sebelum kita dengarkan amanat perjuangan dari Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab, ayo sama-sama kita bawakan marsnya 212. Mars yang beliau tulis dalam rangkaian aksi-aksi bela Islam. Mars yang telah membangkitkan semangat juang umat Islam dari Sabang sampai Merauke, saudara. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar! Allahu Akbar. Kami minta semuanya berdiri di Semua tempat. berdiri. Dan para ulama, Semua para berdiri. asatid, para kiai juga berdiri. Mars yang mengguncang Indonesia, mengguncang dunia. Untuk bersama membela agama kita, membela Islam. Takbir! Imam kami, Al-Quran pedoman kami.
Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Mars ini berhasil membakar semangat jutaan umat Islam di Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di negeri ini. Semuanya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Suaranya semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Kita semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. suaranya keluarkan semua. Al-Quran imam kami, Allah Al-Quran pedoman. Al-Quran satukan kami. Lebih keras. Indonesia suaranya. Al-Quran pedoman. Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Siap bela Islam. Siap bela Indonesia. Siap jaga Al-Quran. Al-Quran imam terakhir semuanya. Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Semua umat Islam siap bersatu. Siap. Siap rapatkan barisan. Siap. Siap bela Islam. Siap. Siap jaga Al-Quran. Siap. Siap jaga Indonesia. Siap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Allahumma Semua silakan duduk kembali. silakan duduk kembali. Yang tenang, tertib. yang tertib, yang teratur. Kita sama-sama pasang telinga kita
pasang hati kita. Kita dengarkan tausiah dari guru kita, imam besar kita, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Takbir. Tapi sebelumnya kita bacakan Fatihah. Beliau yang datang kemari dalam keadaan sakit. Dan semua guru-guru kita yang sedang kurang sehat, saudara, mudah-mudahan Allah berikan sehat wal afiat. Anallaha yashfihi shifaan tamman ajilan, la yughadiru saqaman wala alamah. Wa anallahu yumatti'na bituli hayatihi wa bituli hayati ulama'ina al-mukarramin al-mujahidin bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Semuanya siap duduk, siap tertib, siap teratur, siap dengarkan amanat imam besar sampai selesai. Takbir. Sallu ala nabi. Tim pengamanan yang di depan juga diharap bisa duduk supaya tidak menghalangi yang di belakang. Ya, tim pengamanan mohon bisa duduk juga supaya tidak terhalang. Ya, karena umat rindu dengan imam kita semua. Sudah kangen, sudah rindu dengan beliau. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhil munasabatis sa'idah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bitaqwallah wa bita'ati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh. Setelah solawat dan salam kita sampaikan untuk Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad beserta para keluarga dan para sahabatnya. Maka dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi khususnya kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta benda untuk mensukseskan acara ini. Termasuk semua pihak yang membantu kelancarannya. Baik dari kalangan ulama yang telah mengerahkan jamaah dan para santrinya, majelisnya dari mana-mana. Begitu juga dari kalangan umara yang telah menggerakkan daripada aparatur negaranya untuk bisa mempermudah daripada berjalannya acara ini, termasuk para dermawan yang ikut membantu daripada terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan oleh Allah ganjaran yang berlipat ganda, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala segala kemudahan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya merasa bersyukur, senang, gembira kali ini bisa hadir di reuni 212. Karena beberapa hari yang lalu saya masih ada di kota suci Makkah. Hampir-hampir saya tidak bisa pulang karena terkena demam yang sangat tinggi di atas 40 derajat. Tapi alhamdulillah akhirnya saya bisa pulang, bisa kembali
didampingi oleh para dokter, dirawat sampai hari ini, dan akhirnya bisa berkumpul. Kenapa saya senang? Karena di sini saya ketemu semua kawan-kawan seperjuangan, ketemu para ulama, para habaib, para kiai, para aktivis, pimpinan ormas, pimpinan pondok-pondok pesantren. Kalau saya sebutkan satu persatu 2 jam nggak cukup ini, saking banyaknya tokoh yang hadir. Belum lagi di sini alhamdulillah ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara, ada dari MPR RI-nya, ada dari DPD RI-nya. Ini betul-betul satu reuni yang sangat membahagiakan. Dan tentunya yang paling membahagiakan sekali bertemu dengan umat yang sudah lama kita tidak berkumpul. Dan kumpulnya umat pada hari ini menunjukkan bahwa kita semua masih tetap istiqomah untuk menegakkan Islam di Indonesia. Takbir. Baik ya ikhwan, tidak panjang yang ingin saya sampaikan. Kembali kepada peristiwa aksi 212 pada tahun 2016. Saat itu saya menyampaikan khutbah Jumat 212, di mana saya tekankan di sana dan ingin saya ulangi kembali, tekankan pada saat ini, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Tolong seluruh umat Islam dimanapun anda berada, wabil khusus para mujahid dan mujahidah 212, tancapkan dalam sanubari kita yang paling dalam bahwa ayat suci akan selalu dan senantiasa ada di atas ayat konstitusi. Kenapa? Karena ayat suci adalah wahyu ilahi, kalam ilahi Rabbi, yang tidak boleh diganti, tidak boleh direvisi, yang wajib untuk dipatuhi, ditaati, harga mati. Sedangkan ayat konstitusi adalah produk akal basyari, hasil musyawarah sesama manusia dengan menggunakan pengetahuannya yang wajib sejalan dengan ayat suci. Tidak boleh ada ayat konstitusi dimanapun, kapanpun yang bertentangan dengan ayat suci ya kawan. Karena itu saya tekankan sekali lagi pada saat ini, jangan pernah mundur untuk menegakkan Islam, jangan pernah mundur untuk menegakkan hukum Allah, jangan pernah mundur untuk bagaimana kita berjuang agar NKRI berdiri atas dasar hukum Allah, saudara, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Siap berjuang? Siap berjuang? Baik. Berikutnya sesuai dengan tema bahwa reuni 212 kali ini yaitu bertemakan revolusi akhlak untuk menuju Indonesia berkah dan Palestina merdeka. Indonesia berkah, berkah. Saudara, kunci keberkahan itu Allah sudah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quran, andai kata penduduk suatu negeri, penduduk daerah-daerah dimanapun berada, saudara, amanu wattaqau, mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah janjikan lafatahna alaihim, niscaya pasti akan kami buka untuk penduduk negeri tersebut barakat, aneka ragam keberkahan, minas sama'i wal ard, baik keberkahan yang diturunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari dalam bumi, saudara. Ini janji Allah. Jadi kalau kita mau Indonesia berkah, ya beriman dan bertakwa. Nah, beriman bertakwa itulah maksudnya kita tunduk kepada hukum Allah. Baik hukum yang berkenaan dengan pribadi perorangan, hukum yang berkaitan dengan rumah tangga, hukum yang berkaitan dengan sosial kemasyarakatan, sampai kepada hukum yang berkaitan dengan tata negara, ibadallah. Tunduk kepada hukum Allah. Kalau kita tunduk kepada hukum Allah, beriman, bertakwa, Allah kasih berkah. Jadi jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah dilecehkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau hukum Allah ditinggalkan. Jangan mimpi Indonesia berkah kalau Al-Quran dibelakangkan.
Nabi tegas mengatakan dalam satu hadisnya, ibadallah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ila jannah wa man ja'alahu wara'a dhahrih saqahu ila nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai pedoman, sebagai petunjuk, niscaya Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surganya Allah. Sebaliknya, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang tulang punggungnya, dia nggak peduli dengan hukum Al-Quran, dia lecehkan Al-Quran, dia nggak mau pakai Al-Quran, saudara, hati-hati, neraka jahanam menanti dia untuk dijerumuskan, ya kawan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan di kepemimpinan baru saat ini yang terhormat, yang sama kita hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, saudara, bisa selalu mengedepankan ayat suci di atas ayat konstitusi. Nah, jadikan Indonesia ini berkah. Kami akan, seluruh rakyat akan dukung Bapak kalau Bapak mengajak bangsa Indonesia taat kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Betul? Takbir. Nah, jadi sekali lagi jangan pernah mundur, ya ikhwan. Nah, baiklah. Berikutnya yang tidak boleh saya lupakan juga, ya ikhwan, alhamdulillah Pilpres sudah selesai, Pilkada sudah selesai, Pilkada serentak, saudara. Jadi jangan lagi ke depan ini baik Pilpres maupun Pilkada memecah belah kita. Berbeda pilihan dalam politik itu biasa. Makanya saya kaget begitu ada perbedaan pilihan, saudara, berani-beraninya ulama dimunafik-munafikkan, disesat-sesatkan, dikafir-kafirkan. Jangan. Ada habaib, ada ulama berbeda pilihan dengan kita, saudara, masing-masing punya ijtihad politik. Wajib untuk kita saling menghormati, saudara. Jangan mau dipecah belah, saudara. Yang bertarung orang lain, yang dapat kekuasaan orang lain, yang dapat kursi orang lain, yang dapat uang orang lain. Tapi kenapa harus rakyat yang diadu domba, rakyat yang baku pukul, dan rakyat yang dipecah belah? Jangan mau lagi kita diadu domba. Setuju? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Nggak apa-apa kita beda-beda pendapat, nggak apa-apa, saudara. Hanya saja kita mau ingatkan semua, saudara, di dalam memilih pemimpin, jangan lupa jadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman kita. Al-Quran dan As-Sunnah sudah menuntun kita bagaimana cara memilih pemimpin. Yang model bagaimana pemimpin yang harus kita pilih, ikuti saja. Selama kita berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Ijma' dan Qiyas, saudara, serta apa-apa sudah disampaikan oleh para ulama-ulama salaf kita, insya Allah kita tidak akan terjerumus ke dalam jurang kebingungan. Enggak, kita enggak bakal bingung. Kita bingung memilih pemimpin karena meninggalkan Quran dan Sunnah. Kita bingung milih pemimpin karena kita jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ikut Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, saudara, begitu juga petunjuk dari para ulama kita yang ikuti, insya Allah kita tidak akan pernah bingung dan kita tidak akan pernah bisa dipecah belah. Maka itu hari ini sebelum saya akhiri, saudara, saya ingin mengajak semuanya kembali ke dalam barisan. Yuk kita rapikan soft kita perkuat barisan kita. PR kita ke depan banyak, ya kawan. Dari dulu saya selalu menekankan, siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, kewajiban kita tetap sama, dakwah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan jihad. Siapapun presidennya, kewajiban kita tidak akan pernah berubah. Betul? Betul? Nah, baiklah, terakhir, saudara, yang ingin saya ingatkan di sini, bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut marut selama ini, saudara, khususnya dalam satu dekade 10 tahun terakhir, saudara, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran ini negeri, saudara. Maka itu saya berharap mereka-mereka yang telah merusak ini selama 10 tahun jangan dibiarkan. Tapi mereka harus dituntut pertanggungjawabannya.
Setuju? Maka itu saya minta dengan tulus, dengan sangat hormat kepada yang kami hormati Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, tolong Pak, bersihkan pemerintahan Bapak dari orang-orang yang bermasalah, baik bermasalah dengan korupsi, bermasalah dengan judi, bermasalah dengan pelanggaran HAM, bermasalah dengan segala kemunkaran dan kerusakan negeri. Jangan mereka dibiarkan, proses hukum, tegakkan keadilan bagi bangsa Indonesia. Takbir, Allahu Akbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Kalau Bapak Presiden bertindak tegas untuk memproses semua pelanggar hukum pada 10 dekade terakhir ini, setuju tidak? Dukung Bapak Prabowo tidak? Betul? Takbir. Enggak peduli siapapun dia, saudara. Enggak peduli, saudara, apakah itu Jokowi ataupun Fufu Fafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan. Takbir, takbir, takbir. Dan akhirnya mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia, agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Amin. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah, orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat, orang-orang, saudara, yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi. Kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yubarik li hadhil bilad wa an yubarik li rais hadhil bilad wa an yubarik li ra'iyyati hadhil bilad wa an yaj'al hadhil bilad biladan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan ma'muratan mardiyatan 'indaka bi rahmatika ya arhamar rahimin ya rab. Wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, pemerintahan baru ini jangan kita ganggu, kita beri kesempatan, kita dorong, tapi tetap kita kritisi. Jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang nggak berhak dipuji, saudara. Jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Ikhlaskan niat hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akhirnya saya mau umumkan, sebentar, duduk sebentar. Nah, akhirnya saudara, saya mau umumkan, insya Allah hari Kamis besok, insya Allah di pesantren Markas Syariat Megamendung, dimulai dari jam 8 pagi sampai zuhur, kami akan mengadakan haul syuhada 6 santri FPI yang dibunuh di KM 50. Jadi kami akan mengadakan haul syuhada di sana, saudara. Nah, bagi mereka yang berkesempatan untuk hadir silakan. Undangan dibuka untuk umum. Hari Kamis besok tanggal 5 Desember kami adakan, karena memang kejadiannya tanggal 7 Desember. Kejadiannya tanggal 7 Desember. Jadi kita akan gelar haul 6 syuhada di sana. Tentunya peringatan haul ini bukan sekedar untuk mendoakan, tapi sekaligus juga untuk kita mengambil ibrah, dan ditambah lagi untuk tetap mengingatkan kita bahwa persoalan ini belum tuntas, belum selesai. Betul? Betul? Nah, maka itu maaf. Kalimat terakhir dari sambutan saya yang harus saya sampaikan, maaf. Saya sedih, saya prihatin. Kalau kabinet yang dibentuk oleh presiden baru saat ini masih ada bau anyir darah KM 50, saudara. Karena
ada beberapa orang yang diduga kuat terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam peristiwa KM50 justru duduk diangkat masuk dalam kabinet, saudara. Maka itu sekali lagi, jadi kabinet ini secara umum sudah bagus. Kabinet ini secara umum harus kita dukung. Kabinet ini secara umum harus kita beri support untuk bisa bekerja dengan baik. Tapi saya tidak bisa menyembunyikan kesedihan saya, keprihatinan saya. Ternyata kabinet tersebut, maaf, masih ada bau anyer darah KM50, saudara. Maka itu kita akan gelar haulnya. Insya Allah siap hadir. Insya Allah akan kita gelar, saudara, supaya KM50 akan terus kita usut sampai tuntas. Setuju? Setuju? Takbir. Allahu Akbar. Nah, akhirnya sekali lagi kita baca suratul Fatihah. Kali ini khusus untuk Palestina ya ikhwan. Saya sepakat dengan Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, luar biasa. Beliau mengusulkan kepada Bapak Presiden Prabowo yang sejak awal sudah memberikan dukungan terhadap perjuangan Palestina agar membuka pendaftaran bagi pemuda-pemuda Indonesia yang siap berjihad ke Palestina. Buka pendaftaran, latih mereka, persenjatai, kirim ke medan Gaza untuk bertempur membebaskan Al-Aqsa. Siap tidak? Siap tidak? Jadi kalau Bapak Presiden menyetujui usulan dari sepuh kita Kiai Haji Muhyiddin Junaidi tadi, saudara, sambut tidak? Dukung tidak? Setuju tidak? Takbir. Mudah-mudahan jadi usulan tadi merupakan usulan luar biasa. Dan kepada Dr. Ahid, jazakumullah khairal jasa ala muhadaratikum, masya Allah. Apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahid dari Palestina luar biasa, menggugah kita semua ya ikhwan. Ya, kita nggak boleh pernah melupakan tentang Palestina. Palestina harus selalu ada di hati kita. Palestina harus selalu menjadi perhatian kita, dan Palestina harus menjadi prioritas perjuangan kita di dunia internasional agar Al-Masjidil Aqsa dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cengkeraman Israel durjana, dan bangsa Palestina bisa menikmati kemerdekaan. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah Subhanahu wa taala an yarzuqa sya'bal Filistini fathan mubina wa nasran aziza wa khalasan jamila wa baladan amina. Amin. Wa imaman adila. Amin. Wa ila hadratin nabi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Baik ya kawan, setelah saya tutup, ini akan dilanjutkan pembacaan doa penutup oleh Buya Ahmad Qurtubi Jailani. Beliau nanti yang akan baca doa, kita aminkan dengan khusyuk, dengan penuh keyakinan. Semoga doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya minta maaf kalau kondisi saya memang terlalu lemah ya kawan. Kalau dokter melarang saya bicara, saya keluar kena angin begini dilarang ya kawan. Tapi apa boleh buat, saya berangkat kemarin dari sana hari Kamis ya kawan, sore maghrib saya berangkat, tapi pagi hari sampai jam 1 saya punya panas tuh 41 derajat lebih. Jadi saya dimasukkan ke rumah sakit. Saya minta kepada dokter untuk berikan obat yang paling keras, bisa menahan, menghentikan saya punya panas agar saya bisa melakukan perjalanan. Berhasil. Habis 3-4 jam saya diinfus. Siang itu jam 1 selesai, saya langsung berangkat ke bandara, kemudian langsung terbang. Ternyata di pesawat dari mulai terbang sampai turun luar biasa, menggigil, demam, cukup hebat ya kawan. Tapi alhamdulillah sampai di Jakarta ditangani lagi oleh dokter-dokter kita. Setiap malam memang panas bisa mencapai 40. Kalau pagi begini nih mulai rendah, nanti begitu siang agak mulai ringan. Tapi saya sudah periksa semua, alhamdulillah, periksa darah, urin dan lain sebagainya semua bagus. Tapi insya Allah
sepulang dari acara ini saya sudah janjian saya akan langsung dirawat di rumah sakit untuk pemulihan. Karena itu saya minta maaf, mungkin ke depan ini banyak yang sudah ngundang saya, banyak undangan yang tidak akan bisa saya datang sampai betul-betul pulih tenaga. Tapi itulah karena cinta antum semua, karena doa antum semua, dan karena rasa senang saya kumpul dengan para ulama, para kiai, dengan nazrah mereka, suara yang gak keluar jadi keluar ya ikhwan. Alhamdulillah, suara yang gak keluar jadi keluar. Nah, tapi ini semua nazrah dari para habaib kita, para ulama kita. Terima kasih banyak para kiai, para ulama. Dan mohon maaf kalau dari tadi saya nggak mau selaman, bukan apa-apa. Satu selaman semua selaman, satu meluk semua meluk. Nah, akhirnya panas bukan turun dari 40 bisa 80 urusannya. Nah, jadi tolong dimaafkan, tolong dimaafkan. Saya nggak biasa begini. Biasanya saya paling seneng selaman sama ulama, paling seneng saya pelukan sama ulama, paling seneng saya cium jidat ulama atau saya dicium jidat saya oleh ulama. Nah, tolong hari ini saya nggak selaman, dimaklumi. Bukan sombong, tapi untuk mempercepat pemulihan. Nah, itu saja. Terima kasih. Akhirnya sekian dari saya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Jangan ada yang merak sampai selesai. Husnul Khatimah. Kita bacakan, kita aminkan sama-sama doa dari Abuya Kiai Haji Ahmad